Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, mari kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah, karena Allah telah memberikan nikmat-Nya yang sangat banyak kepada kita, nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat kesempatan hidup, nikmat punya keluarga, dan banyak lagi nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Yang menurut Allah, apabila kita menghitung-hitung nikmat itu, maka kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Terutama dua macam nikmat, yaitu nikmat Islam dan iman. Semoga Allah terus menolong kita agar kita menjadi hambanya yang istiqomah taat padanya. Hingga kelak kita dicabut nyawa. Semoga dalam keadaan husnul khotimah. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, kembali kita bertemu di ASC Channel. Kali ini kita akan membahas tentang akhlak, ya. Betapa pentingnya akhlak sehingga Nabi bersabda bahwa aku, kata Nabi, diutus untuk memperbaiki akhlak. Pernyataan Nabi ini seolah-olah memberitahu kita bahwa kalau akhlak kita itu baik, maka semua urusan dunia dan akhirat ini akan beres. Oleh karena itu, mari kita berusaha untuk memperbaiki akhlak kita. Kali ini yang akan kita bahas tentang lanjutan yang terdahulu, yaitu menjaga lisan. Tentang jujur. Suatu hari, Abdullah bin Umar, berarti Abdullah ini putranya Umar bin Khattab, melakukan perjalanan bersama murid-muridnya. Saat makan siang, lewatlah seorang anak yang sedang menggembala kambing. Abdullah bin Umar memanggil anak itu agar ikut makan bersama mereka. Tapi anak itu menjawab, aku sedang puasa. Lalu Abdullah bertanya, apakah kamu puasa di hari yang sangat panas ini? Di Mekah sana atau di Madinah itu kan cuacanya ekstrim gitu ya. Panas sekali atau dingin sekali. Kalau panas itu bisa lebih dari 40 derajat, bahkan bisa hampir 50 derajat. Kalau dingin sekali, hampir 0 derajat, sehingga kita tidak membutuhkan AC di situ. Maka ini sepertinya sedang musim panas, yaitu sesuai dengan pertanyaan dari Abdullah bin Umar tadi, apakah kamu puasa di hari yang panas ini? Padahal kamu mengembala kambing melewati bukit-bukit. Anak itu menjawab, aku ingin mengisi kehidupan dunia ini dengan amal-amal soleh. Lalu Abdullah bin Umar bertanya kepada anak itu, karena Abdullah ingin beramal baik, ingin mendapatkan pahala, maka Abdullah bertanya kepada anak itu, apakah kamu mau menjual seekor kambing kepada kami? Kami akan membayarnya dan memberikan daging kambing itu kepadamu untuk buka puasa. Luar biasa memang orang Arab gitu ya. Kesadarannya untuk bersedekah. Mereka berlomba-lomba untuk bersedekah. Mereka yang pernah berhaji atau pernah berumroh ke Mekah sana, ke Madinah, kalau kita jalan kaki dari Masjidil Haram misalnya menuju hotel, maka di situ di tengah jalan kadang ada mobil berhenti, lalu ada sebuah keluarga membagi-bagikan buah, roti, minuman, dan lain sebagainya kepada jamaah haji dan kepada jamaah umroh. Jadi luar biasa sekali.
Ini sesuatu yang perlu kita tiru, yaitu apa? Dermawan, suka bersedekah. Mendengar pertanyaan Abdullah tadi, anak penggembala kambing tadi itu menjawab, kambing-kambing itu bukan milikku, tapi milik tuanku. Rupanya anak ini seorang budak yang bertugas untuk menggembala kambing. Lalu Abdullah bin Umar menguji kejujuran anak tersebut. Dia bertanya kepada anak itu, bagaimanakah kalau kamu katakan kepada tuanmu bahwa kambingnya dimakan serigala? Jadi maksudnya kambing itu juallah ke Abdullah, lalu dia disuruh berbohong. Yaitu untuk apa? Untuk bilang agar kambingnya itu dimakan oleh serigala. Lantas anak itu menjawab, lantas di mana Allah? Kalau aku katakan kepada tuanku, kalau kambingnya dimakan serigala, lantas apa yang akan kukatakan kepada Tuhanku pada hari kiamat nanti? Luar biasa jawaban anak kecil ini. Dia seorang budak, kalau budak itu pasti orang yang tidak mampu, dia punya peluang untuk mendapatkan uang dengan cara apa? Menjual kambing tuannya dan hanya bilang bahwa kambingnya dimakan serigala sudah beres. Tapi dia tidak mau melakukan itu karena dia sangat jujur. Dia takut kepada Allah dengan berkata, apa lantas di mana Allah? Maksudnya apa? Allah itu maha melihat. Walaupun orang tuannya tidak tahu, tapi Allah maha tahu. Coba andaikan semua pejabat di Indonesia melakukan hal seperti ini. Ketika mereka mau melakukan korupsi, dia ingat kepada Allah. Allah maha melihat. Dan nanti dia berpikir, apa yang akan dia jawab kepada Allah di hari kiamat nanti. Tidak berpikir hanya untuk kehidupan dunia saja, tapi berpikir jauh ke depan. Bab apa yang akan dia katakan kalau Allah bertanya nanti di hari kiamat. Salah satu pertanyaan di hari kiamat itu kan, dari mana kamu mendapatkan hartamu dan bagaimana kamu membelanjakannya. Itu salah satu pertanyaannya. Lalu apa yang akan kita katakan kepada Allah nanti? Kalau harta yang kita dapat itu dari mencuri, dari merampok, dari korupsi dan lain sebagainya. Padahal hidup ini kan hanya 60 sampai 70 tahun saja. Sedangkan kehidupan akhirat itu beribu tahun, beratus tahun, berjuta-juta tahun, tanpa berakhir, selamanya. Oleh karena itu, mari kita berusaha meniru anak ini, seorang budak penggembala kambing. Kalimatnya ini yang harus kita tiru, yaitu lantas di mana Allah kalau aku berbohong? Lantas apa yang akan aku katakan kepada Allah kalau aku berbohong? Kalau aku mendapatkan harta yang tidak halal? Lalu mendengar kata-kata anak itu, Abdullah bin Umar menangis. Lalu pergi menemui majikan anak tersebut dan memerdekakannya. Dia bayar harga anak itu, dia bayar kepada majikannya, lalu dia merdekakan anak itu. Abdullah berkata kepada anak itu, kata-kata yang terucap dari mulutmu telah membebaskanmu dari perbudakan. Luar biasa, orang yang jujur ditolong oleh Allah melalui Abdullah bin Umar agar terbebas dari perbudakan. Kata Abdullah lanjutan kalimatnya, dan saya berharap kata-kata itu pun dapat membebaskanku dari siksaan di hari kiamat nanti. Karena Abdullah sudah bersedekah, yaitu memerdekakan seorang budak, lalu dia berharap bisa terbebas dari siksa api neraka. Luar biasa kehidupan dari para sahabat itu, tindakan-tindakannya itu selalu mereka maksudkan untuk mendapatkan surganya Allah dan untuk membebaskan dirinya dari siksa api neraka.
Ibu Bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, mari kita mengambil hikmah dari apa yang saya sampaikan ini, yaitu berkata jujur, tidak berbohong, mendapatkan harta yang halal, walaupun kita punya kesempatan untuk itu. Lalu tindakan kita harus berusaha untuk mendapatkan surganya Allah dan untuk bebas dari siksa api neraka. Perintah untuk jujur itu ada di hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi, dan Ahmad. Karena hadisnya cukup panjang, langsung saya baca artinya. Hendaknya kalian berkata jujur, kata Nabi. Nabi bersabda, hendaknya kalian berkata jujur. Karena sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebaikan. Dan sesungguhnya kebaikan membawa kalian menuju surga. Jadi singkatnya ini bahwa kalau kita jujur, maka kita akan masuk surga. Di samping kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan di dunia. Nabi melanjutkan sabdanya, tidaklah seseorang berkata jujur dan selalu bersikap jujur, melainkan dia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Kita dicatat oleh Allah bahwa kita ini sebagai orang yang jujur. Lalu Nabi melanjutkan sabdanya, janganlah kalian berkata bohong, karena bohong itu membawa pada perbuatan jelek. Dan perbuatan jelek itu membawamu ke neraka. Tidaklah seseorang berkata bohong dan bersikap bohong, melainkan dia ditulis di sisi Allah sebagai pembohong. Jadi orang yang bohong, bertindak bohong, dia akan masuk neraka dan ditulis di sisi Allah sebagai orang yang pembohong. Ibu Bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, perintah untuk jujur yang kedua ada di Quran surat ke-33 ayat 70. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Di ayat ini kita diperintah oleh Allah untuk bertakwa kepada Allah dan berkata yang benar, berkata yang jujur, berkata yang jujur. Menurut tafsir Al-Azhar yang ditulis oleh ulama besar Indonesia, yaitu Hamka, Allah mengingatkan kita di ayat ini bahwa seseorang yang mengaku beriman kepada Allah, hendaknya dia jaga dan perbaiki terus kualitas imannya. Memperbaiki kualitas iman itu antara lain dengan memelihara ucapan kita, menjaga lisan kita. Kata-kata yang dipilih harus tepat. Tidak boleh kita berbelit-belit. Apa yang kita katakan itu benar, jujur, dan lain-lain. Dan lain-lain. Jadi kita disuruh Allah untuk memperbaiki kualitas iman kita, yaitu salah satunya dengan menjaga lisan, memelihara ucapan, berkata yang jujur. Orang jujur itu pasti sukses, dipercaya orang. Dia kalau punya usaha, maka usahanya akan maju. Karena orang percaya terhadap apa yang dia usahakan. Orang tidak khawatir tertipu. Apabila kita jujur, di Quran surat 33 ayat 71, Allah berfirman, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kamu jujur, kata Allah, niscaya aku, kata Allah, akan memperbaiki bagimu amalan-amalan dan mengampuni bagimu dosa-dosamu.
lanjutan tafsir Al-Azhar tadi, nama bukunya adalah Tafsir Al-Azhar. Penyusunnya adalah Profesor Dr. Hamka. Lanjutannya, kalau ucapan kita sudah terpelihara, sudah jujur, maka Allah berjanji bahwa Allah akan memperbaiki amalan-amalan kita. Kita akan dijaga Allah dari cara ibadah yang salah. Cara ibadah yang salah itu berarti cara ibadah yang tidak sesuai yang ditunjukkan oleh Nabi. Dari ibadah yang tidak ikhlas karena Allah. Ibadah yang tidak ikhlas itu karena ingin dipuji oleh orang lain, karena ingin mendapatkan harta, dan lain sebagainya. Ibadah tidak ikhlas karena Allah. Dipuji orang, itu hanya akibat saja. Itu bukan tujuan. Kalau kita dipuji orang karena ibadah kita harus beristighfar. Karena khawatir kita ini tidak kuat atas pujian-pujian itu. Lalu kita nikmati sehingga apa? Nantinya kita beribadah karena ria. Karena ingin dipuji oleh orang. Dianggap khusyuk dan lain sebagainya. Kalau perkataan kita ini jujur, terpelihara, maka janjinya Allah di Quran surat ke-33 ayat 71 ini adalah Allah akan menjaga amalan-amalan kita dari sesuatu yang bid'ah. Bid'ah itu berarti Nabi tidak pernah mencontohkan, lalu kita ada-adakan. Kita adakan seperti tradisi nenek moyang yang kita anggap itu sebagai suatu ibadah. Maka Allah yang akan menjaga dari hal-hal seperti itu. Kalau kata-kata atau ucapan kita sudah terpelihara, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Dosa yang lalu maupun dosa yang akan datang. Kalau dosanya sudah terampuni, berarti kita akan bebas dari siksa kubur. Bebas dari siksa api neraka. Dan Allah menganggap kita mendapat kemenangan yang besar. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, itu yang bisa kami sampaikan tentang akhlak kali ini, yaitu menjaga lisan bagian yang kedua, yaitu jujur. Berkata-kata jujur, berperilaku jujur. Mari kita sama-sama berusaha untuk jujur. Dan kita berdoa kepada Allah agar Allah menolong kita, agar kita menjadi orang yang jujur. Itu yang bisa kami sampaikan. Apabila ada yang baik dan benar, itu semata-mata berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ada manfaatnya untuk kita, dan semoga Allah menolong kita agar kita menjadi orang yang jujur. Agar kita menjadi orang yang berperilaku jujur. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.